Molly berada di dunia berdimensi tinggi, dengan untaian kekuatan berdimensi tinggi yang memengaruhi tubuhnya. Dalam persepsinya, segala sesuatu di sekitarnya menjadi sangat berbeda. Rasanya seperti berdiri di tingkat yang lebih tinggi, melihat ke bawah pada segala sesuatu di sekitar Anda. Ia menundukkan kepalanya dan bisa melihat wilayah kekuasaan dewa kehancuran di kejauhan. Wilayah itu dipenuhi aura kacau, dengan kekuatan penghancur yang bergejolak di mana-mana. Memandang wilayah kehancuran milik Tuhan dari sudut pandang jurang itu seperti berdiri di tanah di dalam planet dan memandang dua tempat yang jaraknya tak terhingga. Jika ingin sampai di sana, kita hanya bisa berjalan perlahan, yang membutuhkan waktu tak terbatas. Bahkan ada rintangan alam seperti sungai dan gunung yang tidak dapat dihindari. Namun, dari perspektif dimensi tinggi, rasanya seperti melompat keluar dari planet dan berdiri di angkasa, memandang ke bawah ke setiap sudut planet di bawahnya. Anda dapat dengan jelas memahami wilayah mana yang terwakili di bawah. Dari perspektif luar angkasa, Anda dapat melangkah maju dan mencapainya. Tentu saja, hal itu tidak terjadi dalam satu langkah. Proses ini juga membutuhkan waktu, tetapi dapat mempersingkat waktu hingga 100, 1000, atau bahkan 10.000 kali lipat. Berdiri di dimensi yang lebih tinggi, semua kekuatan menjadi berdimensi lebih tinggi. Aturan yang sama akan menjadi sangat berbeda di dunia berdimensi lebih tinggi. Apakah ini Gao Wei? Molly mengulurkan tangannya dan merasakan kekuatan di sekelilingnya. Perasaan berada di dunia yang istimewa ini membuat setiap sel di tubuhnya bernapas dengan penuh semangat. Aku tidak tahu apakah aku bisa menyerap kekuatan berdimensi tinggi ini. Molly memusatkan pikirannya dan mengintegrasikan kekuatannya ke dalam dunia dimensi tinggi di sekitarnya, dan secara langsung mengaktifkan sumber darah inti di tubuhnya. Berdengung. Seketika, setiap sel dalam tubuhnya mulai bernapas tanpa sadar, secara aktif menyerap kekuatan dunia dimensi yang lebih tinggi. Kekuatan dimensi tinggi yang tak terhitung jumlahnya, bersama dengan napasnya, memasuki tubuhnya, menyatu ke dalam setiap sel dan darahnya, secara halus memperkuat kekuatan darahnya. Benar-benar, Molly membelalakkan matanya. Dia jelas merasakan bahwa setelah kekuatan berdimensi tinggi yang tak terhitung jumlahnya memasuki darahnya, kekuatan tersebut secara bertahap menetap di dalam darahnya dan berubah menjadi kekuatan inti dalam darahnya, membuat tubuhnya perlahan menjadi berdimensi tinggi. Meskipun ia belum memasuki alam dimensi tinggi, tubuh fisiknya telah mulai menjadi dimensi tinggi. Haha, aku benar-benar menghasilkan banyak uang kali ini. Molly sangat senang. Kali ini, aku mengikuti Iblis Kin dan setidaknya mendapat sedikit keuntungan. Kalau tidak, aku tidak mendapatkan apa-apa dan diawasi ketat oleh para guru spiritual. Bukankah aku akan rugi banyak? Sekarang bagus, bisa dibilang aku mendapat sedikit keuntungan. Molly menjadi bersemangat. Selama ada uang yang bisa dihasilkan, dia akan melakukan apa saja. Senior, aku serahkan tubuhku padamu untuk kau kendalikan. Kau tahu cara bersembunyi yang paling nyaman dan aman. Seketika, Molly menyerahkan kendali tubuhnya pada kehendak Dewa Dunia Bawah, dan dia mengabaikan pengejaran gila dari guru spiritual di belakangnya dan mengabdikan dirinya pada proses penyerapan kekuatan dimensi tinggi. Ledakan, kekuatan dimensi tinggi yang melonjak memasuki tubuhnya, memoles setiap sel di tubuhnya. Anak ini benar-benar tahu bagaimana mengatur orang. Merasakan Molly menyerahkan semua kendali kepadanya, Dewa Dunia Bawah terdiam. Dia sudah hidup begitu lama, tapi baru kali ini melihat hal aneh seperti itu. Apa dia tidak khawatir tubuhnya akan diambil alih orang lain? Tapi jangan bilang begitu, anak ini baru mencapai puncak kultivasi Kaisar Ilahi, dan dia sudah bisa menyerap kekuatan dimensi tinggi dari dunia dimensi tinggi. Garis keturunannya memang bagus. Dewa Kegelapan berpikir dengan serius. Jika tubuh seperti itu disukai oleh roh beberapa Dewa Dao yang terbunuh, itu pasti akan menjadi kuali tungku yang bagus. Memikirkan hal ini, Hades tak kuasa menahan diri untuk bertanya, "Wah, percayakah kau padaku? Apa kau tidak takut aku akan mengambil alih tubuhmu?" "Hahaha, kau bercanda, senior." Molly tersenyum dan berkata dengan hormat, "Siapa senior ini? Dialah yang membuat dunia bawah bertahan dari invasi seluruh alam semesta dan dunia orang hidup dengan kekuatannya sendiri. Bagaimana mungkin orang sehebat itu melakukan hal sekotor itu? Lagi pula, Qin Chen dan aku adalah sahabat karib, hidup dan mati.
Dulu di dunia bawah, ketika Tuan Midao dan bawahannya, Tuan Yaoling, menyerbu wilayahmu, aku membantu dunia bawah. Bagaimana mungkin kau berbuat seperti itu padaku? Meskipun Molly berkata demikian, dia tidak dapat menahan rasa bersalah di dalam hatinya, karena dia tahu bahwa jika Dewa Dunia Bawah benar-benar ingin mengambil alih tubuhnya, tidak ada gunanya khawatir, dan ketika itu benar-benar terjadi, dia hanya akan bertarung mati-matian. Pada saat ini, berlatih dengan tekun adalah jalan yang benar. Hahaha, bocah, menarik. Mendengar ini, Dewa Neraka tak kuasa menahan tawa. Ia mengerahkan seluruh tenaganya ke tubuh Molly, meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim, dan dengan cepat mendekati jurang keheningan abadi. Ledakan, meninggalkan jejak yang jelas di dunia dimensi yang lebih tinggi. Apakah anak ini berencana pergi ke jurang keheningan abadi? Di dunia berdimensi tinggi, saat Molly melarikan diri ke dalamnya, guru spiritual telah merasakan jejak Molly dan matanya telah terkunci pada posisi Molly. Tidak, kita tidak boleh membiarkan dia lolos ke jurang keheningan abadi. Ledakan, sang guru spiritual segera mengejarnya. Orang yang dikejar oleh Master Tao spiritual ini jelas bukan Master Tao, tapi dia bisa kabur ke dunia dimensi yang lebih tinggi. Ketika Tuan Yuan melihat sosok Molly, dia terkejut dan segera mengejarnya. Fluktuasi dunia berdimensi lebih tinggi juga menyebar. Dunia luar, di dalam jurang. Setelah meninggalkan wilayah Tuan Midao, Qin Chen juga terbang cepat untuk mencari tempat rahasia. Setelah berkonsultasi dan mendapat rekomendasi dari utusan suci teratai hitam dan penguasa domain hukuman penjara, Qin Chen akhirnya memilih tempat bersembunyi, yakni area terlarang bernama Jurang Pemakaman Jiwa yang terletak di dekat wilayah kekuasaan beberapa penguasa Dao besar. Setelah sekian lama, Qin Chen akhirnya melihat dunia gelap di kejauhan. Di sanalah Jurang Pemakaman Jiwa berada. Sekilas, dunia itu dipenuhi hawa dingin, memberi orang perasaan menyeramkan. Qin Chen sama sekali tidak ragu, berubah menjadi aliran cahaya gelap, dan langsung terbang ke kedalaman Jurang Pemakaman Jiwa. Jurang penguburan jiwa. Ia membentang melintasi wilayah yang tak terhitung jumlahnya, dan dipenuhi lubang hitam gelap dan reruntuhan kematian. Tanah terlarang di jurang, kecuali sebagian kecil yang terbentuk di kemudian hari, sebagian besar terbentuk secara bawaan, dan Sol Burial Abyss adalah salah satu tanah terlarang bawaan. Menurut legenda, bertahun-tahun yang lalu, sebuah harta karun berharga muncul di Jurang Pemakaman Jiwa. Untuk memperebutkannya, banyak raksasa di jurang tersebut bertempur dalam perang yang menghancurkan dunia di sini. Beberapa guru Tao terkemuka memimpin banyak orang kuat untuk saling bertarung, dan akhirnya pertempuran yang menentukan terjadi di Jurang Pemakaman Jiwa. Setelah pertempuran itu, kekosongan Sol Burial Abyss hampir runtuh, dan puluhan miliar makhluk kuat mati di sini. Lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya di sini juga bertransformasi dari kekosongan yang runtuh tahun itu, dan akhirnya menjadi area terlarang yang sangat menakutkan. Setelah itu, Jurang Pemakaman Jiwa menjadi semakin mengerikan. Setelah menyerap sisa-sisa jiwa dari orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, energi kematian di sini menjadi sangat berat. Bahkan anggota biasa klan Abyss pun tak mampu menahan energi kematian korosif yang mengerikan ini. Terlebih lagi, tempat ini menyimpan sisa-sisa jiwa para prajurit jurang yang telah mati tak terhitung jumlahnya. Banyak prajurit jurang yang memasuki tempat ini, bahkan jika mereka keluar hidup-hidup, pada akhirnya akan ditembus oleh energi kematian jiwa-jiwa yang penuh dendam, dan akhirnya mati karena tersesat selama kultivasi mereka. Bahkan Master Domain biasa pun tidak dapat menahan energi jiwa sisa yang mengerikan ini. Oleh karena itu, Sol Burial Abyss dianggap sebagai salah satu area terlarang paling menakutkan di pinggiran jurang. Umumnya, orang-orang dari klan jurang jarang datang ke sini, dan tidak ada Master Tao tingkat atas yang menetapkan area terlarang di sini. Begitu Qin Chen memasuki Sol Burial Abyss, jiwa-jiwa yang menyimpan dendam dan energi mati yang tak terhitung jumlahnya menyapu dan menghantamnya, menimbulkan suara berdentang. Saat Qin Chen memasuki Sol Burial Abyss, beberapa penguasa domain hukuman penjara muncul di sampingnya. Dewasa, semua orang memberi hormat. Ini adalah Jurang Pemakaman Jiwa. Penguasa domain hukuman penjara berkata dengan hormat, ketika Guru Tao menerobos masuk ke tempat ini, beliau juga terluka. Ada banyak jiwa yang penuh dendam dan energi mati di sini, yang cukup untuk menutupi semua aura kekuatan.
Jika kalian menerobos masuk ke sini, Guru Tao dan yang lainnya tidak akan pernah merasakannya. Jurang pemakaman jiwa, sungguh luar biasa. Qin Chen menatap dunia yang gelap dan luas di depannya. Aura jiwa-jiwa pendendam yang tak terhitung jumlahnya menyapu lubang-lubang hitam yang tampak seperti bintang. Ia merasakan gelombang aura kematian dari jiwa-jiwa pendendam menyerang tubuhnya. Aura kematian dari jiwa-jiwa pendendam ini bagaikan bilah tajam yang terus-menerus mengiris tubuhnya. Sangat bagus. Qin Chen menunjukkan ekspresi puas. Tempat ini benar-benar cocok untuknya menerobos. Jiwa-jiwa pendendam dan energi jurang di sini terlalu berat, dan orang-orang kuat biasa di jurang tak mampu menanggungnya. Namun, Qin Chen telah memahami sebagian asal-muasal kehancuran dan juga menguasai asal-muasal dunia bawah. Ia tidak takut dengan jiwa-jiwa pendendam dan energi kematian di sini. Sebaliknya, banyak orang dari jurang telah mati di sini, dan kekuatan jurang yang ditinggalkan merupakan obat mujarab yang ampuh baginya. Meski begitu, Qin Chen masih merasakan gelombang jiwa-jiwa yang penuh kebencian dan energi kematian terus-menerus mencoba menerobos penghalang fisiknya, memasuki tubuhnya, dan menyerang jiwanya setiap saat. Tempat ini masih di luar jurang pemakaman jiwa. Ayo kita masuk lebih dalam dulu. Qin Chen tidak berhenti, dan kembali merentangkan tubuhnya untuk bergerak menuju kedalaman jurang pemakaman jiwa. Semakin dalam ia masuk, semakin kuat energi kematian jiwa-jiwa yang penuh dendam, dan semakin sedikit orang yang ada di sana, sehingga akan semakin aman baginya untuk menerobos. 2 jam kemudian, ketika aura kematian dari jiwa-jiwa yang penuh kebencian menyerang tubuhnya telah membuat Qin Chen menggigil, dia berhenti bergerak maju. Pada saat ini, penguasa domain hukuman penjara juga ketakutan. Meskipun ia telah memasuki ranah penguasa Dao setengah langkah, ancaman jiwa dan energi kematian yang penuh dendam ini sungguh mengerikan baginya. Permukaan tubuhnya sudah penuh lubang dan terus-menerus memperbaiki dirinya sendiri. Adapun utusan suci teratai hitam dan yang lainnya, mereka telah bersembunyi di dunia batin Qin Chen. Qin Chen berhenti, melihat sekeliling, dan mengangguk. Meskipun ia belum mencapai titik terdalam, tempat ini sudah cukup baginya untuk menerobos. Di sekelilingnya, energi mati jiwa-jiwa yang penuh dendam terus mengalir ke arahnya bagai air pasang, tetapi Qin Chen sama sekali tidak peduli. Ia dengan cepat menyemburkan aliran kekuatan sumber Tao, yang dengan cepat berjatuhan di antara langit dan bumi di sekitarnya. Qin Chen dengan cepat membentuk formasi juyuan besar di sini. Suara yang ditimbulkannya saat ia menyerap kekuatan Dewa Dunia Bawah sungguh mengerikan. Kekuatan jurang yang terkondensasi secara alami jelas tidak cukup, sehingga dibutuhkan lebih banyak kekuatan jurang. Pada saat yang sama, tatapan Qin Chen juga tertuju pada mayat leluhur klan Kaisar Abadi di dalam tubuhnya. Kekuatan dunia makhluk hidup juga tak tergantikan, bersambung. Hampir, merasakan pengaturannya sendiri, Qin Chen mengangguk sedikit. Segalanya sudah siap, tinggal menunggu angin timur. Aku hanya ingin tahu bagaimana kabar Mo Li sekarang. Qin Chen duduk bersila di dalam formasi, menatap ke kejauhan. Ia secara alami merasakan adegan Mo Li melarikan diri ke dimensi yang lebih tinggi, tetapi agar tidak terekspos, Qin Chen tidak secara aktif merasakannya. Dengan kekuatan Qin Chen saat ini, ditambah dengan persepsi para guru spiritual dan lainnya, jika Qin Chen berani membiarkan persepsinya sembarangan memasuki dunia dimensi tinggi, kemungkinan besar dia akan dipersepsikan oleh pihak lain. Kita harus waspada dan berhati-hati. Setelah aku berhasil, aku akan pergi mencari Mo Li dan yang lainnya. Selain itu, kekuatan Fang Muring dan yang lainnya juga harus ditingkatkan bersama. Keluar, Qin Chen mengangkat tangannya. Tiba-tiba, penguasa domain hukuman penjara, penguasa domain api lilin, penguasa domain Lianqi, termasuk Mo Nianli, Fang Muring, utusan suci teratai hitam dan yang lainnya semuanya muncul di samping Qin Chen. Ledakan. Begitu orang-orang ini muncul, jiwa-jiwa yang terzalimi dan mengerikan serta energi kematian berkumpul bersama dan menindas mereka dengan ganas. Utusan suci teratai hitam hanya bisa mengerang. Kultivasinya berada di titik terendah, dan untuk sesaat, ia merasa agak tak tertahankan. Adapun penguasa domain Lianqi dan penguasa domain api lilin, mereka juga merasa sesak napas. Namun, berkat formasi besar yang dibentuk Qin Chen sebagai perlindungan, mereka tidak terluka parah.
Jika tidak, dengan kekuatan utusan suci teratai hitam, mereka pasti tidak akan bisa memasuki tempat sedalam jurang pemakaman jiwa. Namun, penguasa domain hukuman penjara, Mo Nianli dan Fang Muring tidak mengalami banyak kerusakan akibat energi kematian dari jiwa-jiwa yang dirugikan, tetapi penasaran merasakan keadaan di sekitarnya. Apakah ini kedalaman jurang pemakaman jiwa? Penguasa wilayah hukuman penjara merasakan aura di sekitarnya dengan takjub. Ia belum pernah memasuki tempat sedalam ini sendirian sebelumnya. Dia mengulurkan tangannya, dan aura mengerikan dari jiwa yang dirugikan itu menyerbu ke arahnya, membuatnya bahkan merasa sedikit gugup. Jurang pemakaman jiwa, yang dikabarkan sebagai tempat pemakaman para master tingkat Dao Lord, sungguh mengerikan. Penguasa domain hukuman penjara diam-diam terkejut. Kekuatan yang terkandung di dalamnya, jika aku bisa mengendalikannya, pasti akan meningkat pesat. Jika bukan karena Qin Chen, dia tidak akan berani gegabah memasuki tempat sedalam itu. Berpikir dalam hatinya, penguasa domain hukuman penjara tidak dapat menahan diri untuk menoleh ke arah Mo Nianli dan Fang Muring. Yang mengejutkannya adalah Mo Nianli dan Fang Muring tidak merasa sedikit pun tidak nyaman meskipun dikelilingi oleh aura jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang telah dizalimi. Sebaliknya, raut wajah mereka tampak mabuk. Terlihat dengan mata telanjang bahwa aura kedua orang itu perlahan meningkat dengan kecepatan yang lambat. Bisakah kau menyerap semua ini? Pupil mata penguasa domain hukuman penjara mengecil dan wajahnya tampak kusam. Dia tahu bahwa Mo Nianli dan Fang Muring sangat istimewa dan mampu menyerap kekuatan jurang tingkat atas. Mereka telah membuat terobosan signifikan dalam inti asal dewa kehancuran sebelumnya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa mereka bahkan dapat menyerap aura di jurang pemakaman jiwa. Monster macam apa mereka berdua? Gumam penguasa domain hukuman penjara, merasa tak mengerti. Asal-usul guru Tao dan nafas jiwa-jiwa yang dendam tampaknya tidak mempunyai kekuatan di jurang ini yang tidak dapat mereka serap. Mo Nianli merasakan aura hantu jurang di tubuhnya, tetapi wajahnya sama sekali tidak menunjukkan kegembiraan. Ia tidak menerima penampilannya yang kekanak-kanakan dan bahagia sebelumnya. Sebaliknya, ia menatap Qin Chen dengan berat hati dan bertanya dengan gugup, "Paman Qin, bisakah ayahku melarikan diri dengan sukses?" Meskipun dia belum pernah berpartisipasi dalam pertempuran sebelumnya, Mo Nianli secara alami melihat seluruh pertempuran di dunia batin Qin Chen dan tahu bahwa Mo Li adalah ayahnya. Saya tidak dapat menahan perasaan sedikit kecewa dan khawatir. Tentu saja, tidak masalah. Qin Chen tertawa, mengelus kepala Mo Nianli, dan menghiburnya, "Jangan khawatir, ayahmu selalu sangat cerdas. Bahaya kecil ini tidak akan menjadi masalah baginya." "Apakah ayahku pintar?" gumam Mo Nianli, "mengapa aku merasa dia bodoh?" Semua orang terkejut dan menatap Mo Nianli. Apakah ada yang mengatakan ini tentang ayahnya? Apakah aku salah? Mo Nian terdiam, lalu berkata dengan raut wajah menyesal, "Paman Qin, kau mengenali identitas ayahku saat pertama kali bertemu dengannya, tetapi ayahku tidak mengenali Paman Qin untuk waktu yang lama. Hanya Paman Qin yang akhirnya berinisiatif mengakuinya. Tidakkah kau pikir dia bodoh? Itu karena Chen menyembunyikannya dengan sangat baik. Itu tidak ada hubungannya dengan ayahmu." Fang Muring tertawa. Mo Nianli menggelengkan kepalanya, "Tidak, dia hanya bodoh. Pertama-tama, ayahku awalnya mengira Paman Qin berada di bawah komando Master Dao lain dan ingin menjara esensi Master Dao itu, tetapi itu mustahil, bahkan dengan jari kaki. Jika esensi Dao Master begitu mudah dimurnikan dan direbut, beliau tidak akan menunggu sampai hari ini. Pasti ada beberapa variabel yang terlibat. Seandainya ayahku sedikit lebih cerdas, beliau pasti tahu bahwa dengan karakter Paman Qin dan hatinya yang berjiwa ksatria, beliau pasti akan segera datang ke jurang untuk menyelamatkannya. Sekalipun di depan ada gunung pedang dan lautan api, atau bahkan jurang tak berdasar, Paman Qin tak akan membiarkan ayahku mengalami hidup dan mati sendirian di jurang ini. Jadi, ayahku harus selalu memperhatikan berita dari Abyss. Jika dia menemukan sesuatu yang aneh, dia harus memikirkan Paman Qin. Misalnya, Hades lebih pintar dan sudah mengakui kekalahannya terhadap Paman Qin. Ayahku seharusnya memikirkannya terlebih dahulu, entah dari senjata atau kekuatan Paman Qin." Saat Mo Nianli berbicara, dia menggelengkan kepalanya berulang kali, tampak sangat kecewa. Fang Muring terkejut. Dari sudut pandang ini,
Mo Li memang agak lambat. Mo Nianli mendesah, sebenarnya, sekarang aku bahkan agak ragu apakah dia ayahku. Lagi pula, aku memang dekat dengannya sebelumnya, tapi aku tidak merasakan garis keturunannya. Mungkinkah kisah hidupku memiliki asal-usul yang lain? Qin Chen tertawa, menyentuh kepala Mo Nianli, dan berkata, "Bocah. Kau boleh meragukan hal lain, tapi kau tak boleh meragukan garis keturunanmu. Lagi pula, di lautan semesta, selain ayahmu, aku belum pernah melihat orang lain dengan garis keturunan jurang yang begitu mengerikan." Itu belum tentu benar. Mo Nianli menggelengkan kepalanya, melirik Qin Chen dan Fang Muring, lalu bergumam, "Paman Qin, tidak bisakah kau juga mengendalikan kekuatan jurang? Dan ibu baptisku juga memiliki darah jurang dan mengendalikan kekuatan jurang. Paman Qin, apakah menurutmu mungkin aku adalah putramu dan ibu baptisku yang hilang?" Mo Nianli mengedipkan matanya dan menatap Qin Chen dan Fang Muring dengan polos. Ekspresi Fang Muring membeku sesaat. Qin Chen juga tercengang. Petik 2, petik 2. Ini, bukankah imajinasi anak ini agak terlalu besar? Apa yang kau pikirkan, nak? Kalau aku ayahmu, aku mungkin akan marah besar mendengar ucapanmu. Qin Chen bingung harus tertawa atau menangis. Mo Nianli mengusap kepalanya dengan naif dan tertawa datar, "Paman Qin, memang begitulah yang kukatakan, tetapi setelah bertemu ayahku, aku punya tujuan yang jelas untuk sisa hidupku." Oh, semua orang memandang dengan bingung. Itu ayah Juan. Mo Nianli mengepalkan tinjunya dan berkata dengan tegas, "Aku akan menjadikan ayahku makhluk terkuat di jurang. Dengan begitu, aku tak perlu bekerja keras dan bisa bersantai." Qin Chen, dia menamparkan Mo Nianli di tempat, "Dasar bocah nakal, di usia semuda ini, kau malah ingin berbaring dan berlatih dengan baik." Begitu dia selesai berbicara, Qin Chen segera duduk bersila dalam formasi dan tiba-tiba mengaktifkannya. Ledakan. Tiba-tiba, jiwa-jiwa yang penuh kebencian dan energi kematian yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya berkumpul ke arahnya dengan panik dan memasuki tubuhnya seperti air pasang. Akumulasi yang tak terhitung jumlahnya secara alami telah memungkinkan Qin Chen untuk melangkah lebih jauh ke alam kaisar ilahi. Semakin lama ia menekannya, semakin mengerikan kekuatannya. Dalam sekejap, jiwa-jiwa pendendam dan energi mati yang tak terhitung jumlahnya dalam radius miliaran mil di Sol Burial Abyss berkumpul tak terkendali. Seluruh Sol Burial Abyss seakan dipenuhi suara ratapan hantu dan lolongan dewa, dan suara rintihan itu seakan mengguncang langit dan bumi. Ini karena Qin Chen telah membentuk formasi pembatas di sekelilingnya. Jika Qin Chen tidak membentuk formasi pembatas, keributan yang ditimbulkan pasti akan menarik banyak jiwa yang penuh kebencian dan energi kematian dari jurang pemakaman jiwa. Aura yang mengerikan. Penguasa domain hukuman penjara dan yang lainnya menatap fenomena aneh yang disebabkan oleh Qin Chen di depan mereka dengan kaget. Aura begitu banyak jiwa yang tersakiti telah dibangkitkan. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa? Pada saat ini, aura jiwa-jiwa yang dirugikan di seluruh Sol Burial Abyss tampak terangsang. Aura jiwa-jiwa yang terzalimi yang tak terhitung jumlahnya melonjak bagai air pasang, mengalir ke tubuh Qin Chen, menyebabkan kehampaan bergetar terus-menerus di tempat getaran itu terjadi, dan suara hantu menangis serta dewa melolong terus-menerus bergema di antara langit dan bumi. Pada saat ini, jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang dizalimi di seluruh Sol Burial Abyss tampak terbangun dan mengeluarkan lolongan menyakitkan. Ini, benar-benar agak menyeramkan. Bahkan makhluk sekuat penguasa domain hukuman penjara pun tak kuasa menahan gemetar, dan matanya yang gelap menatap sekeliling. Saat ini, seluruh jurang pemakaman jiwa tampak hidup, dengan pasang mata yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi niat membunuh dan kebencian yang menatap tempat ini. Perasaan ini sungguh menyeramkan. Namun, Qin Chen menutup telinga terhadap raungan jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang teraniaya di sekitarnya. Di dalam tubuhnya, aura penguasa domain terus memadat, dan beberapa wawasan baru terus bermunculan. Apakah ini wilayah kekuasaan seorang penguasa domain? Memiliki kekuatan ilahi yang tak tertandingi, mengintegrasikan semua kekuatan. Selama pemahamannya, inspirasi yang tak terhitung jumlahnya muncul dengan jelas di benak Qin Chen. Qin Chen belum mulai melahap kekuatan lain. Ia hanya menggunakan pemahamannya tentang asal-usul dao besar kehancuran untuk menyerap sejumlah besar kekuatan dari jurang, tetapi ia tidak menyangka akan memiliki efek seperti itu.
Hanya dengan menyerap aura jiwa yang dirugikan, dia dapat memasuki alam master domain tingkat menengah. Pertama, seraplah aura jurang ini semaksimal mungkin, dan andalkan jalan jurang untuk meningkatkan kultivasimu semaksimal mungkin. Qin Chen menyipitkan matanya dan membenamkan dirinya di dalamnya. Ledakan. Sekarang, kekuatan seluruh jurang pemakaman jiwa berkumpul menuju Qin Chen. Saat kekuatan-kekuatan ini berkumpul, kekuatan yang terkondensasi dengan aturan-aturan mengerikan dari jalan raya terus mengalir dalam tubuh Qin Chen. Pada saat ini, kekuatan asal-usul jurang dalam tubuhnya dengan liar mengembun, dan garis-garis kekuatan aturan dengan cepat mekar keluar dan berubah menjadi kekuatan besarnya sendiri. Ledakan. Napas samar antara langit dan bumi perlahan muncul di tubuh Qin Chen, membawa serta kekuatan jurang yang mengerikan. Sebelumnya, napas Qin Chen masih agak samar, tetapi pada saat ini, bayangan jurang Qin Chen menjadi semakin padat. Itu adalah tubuh Dharma jurangnya, bersambung.